mengacu kepada salah satu ayat pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah diuraikan sebelumnya, yaitu Quran surat Al-Hasr ayat ke-18, di mana Allah berpesan kepada orang-orang beriman yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan memang ditujukan khususnya kepada orang-orang yang beriman, karena hanya orang-orang yang berimanlah yang akan memperhatikan isi kandungan ayat yang dipesankan oleh Allah, di mana salah satu pesan Allah kepada orang beriman itu pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi pesan pertama, wasiat pertama Allah kepada orang beriman itu ittaqullah, takwalah kepada Allah. Para ulama memang menafsirkan takwa itu secara sederhananya dapat dipahami, yaitu melaksanakan segala apa yang disukai Allah, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi apa yang tidak disukai oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Pendeknya gitu. Jadi buah dari takwa itu, kalau perkataan hitung, berkaitan dengan muhasabah, itu perkataan mana yang disukai Allah, perkataan mana yang tidak disukai Allah. Orang takwa akan memilih-milih, memilah-milah mana ucapan yang pantas yang bisa mengundang kecintaan Allah, mana ungkapan kata-kata yang bisa mengundang kebencian Allah. Karena kita punya keyakinan tidak ada satu perkataan pun yang keluar dari lisan kecuali dicatat oleh malaikat. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi tidak ada sesuatu yang terucap dari sebuah lisan seseorang kecuali tercatat. Hati-hati betul. Jadi kita muhasabah ini salah satunya adalah coba perhatikan dalam rentang sepanjang 2024 ini, apakah kita banyak ucapan-ucapan yang justru tidak disukai Allah, atau sebaliknya kita banyak ucapan-ucapan yang disukai oleh Allah. Itu muhasabah itu di situ maknanya. Perhatikan gitu ya, ditimbang-timbang gitu. Baik itu ucapan kepada pasangan hidup kita, suami ke istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, atau kita sesama kepada tetangga kita juga. Kalau di tempat kerja sesama kawan kita, coba pertimbangkan apakah ucapan kita banyak menyakiti atau ucapan kita merupakan inspirasi bagi mereka. Imbang. Ya, itulah buah dari takwa ya. Ucapan itu. Maka saking pentingnya ucapan ini, Rasul kan pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, Rasul ditanya an aktsarima yudkhilun nas anna, an aktsarima yudkhilun nas al jannah, tentang perkara yang bisa memasukkan manusia ke surga. Yang pertama adalah taqwallah, takwa kepada Allah. Yang kedua wa husnul khuluq, yaitu baik budi pekerti, perilakunya. Kemudian ketika ditanya Rasul tentang perkara yang bisa memasukkan ke dalam neraka, maka Rasul menjawab adalah al-fam. Fam itu maknanya kan mulut, tapi yang dimaksud adalah kejahatan mulut. Ya, kejahatan mulut. Jadi kalau orang sudah mengucap, ucapan itu ibarat anak panah. Sudah melesat, gak bisa ditarik lagi, susah. Jadi kalau orang sudah tersinggung, susah nariknya. Itu kecuali ya diterima oleh orang beriman, tak mempersoalkan. Tapi kalau kita mengucap sesuatu yang menyakitkan dan ucapan itu sudah masuk ke relung kalbunya orang yang kurang beriman, udah, yang ada dendam. Jadi dendam itu sebenarnya lahir dari orang-orang yang memang
tersinggungan bahasa kasar itu. Itulah pentingnya hati-hati ucapan. Jadi ternyata ucapan ini faktor yang juga banyak mengantarkan manusia ke dalam neraka. Maksudnya pertanggungjawabannya berat sekali. Itu terkait dengan ucapan. Kemudian juga sikap kita, ya, perilaku kita. Apakah banyak perilaku yang justru menjadi teladan bagi orang di sekitar kita, atau bahkan perilaku kita itu justru menyakitkan mereka. Kalau dihitung-hitung ini ya, kalau dihitung ya ini muhasabah juga. Kalau dihitung-hitung kira-kira orang yang ada di sekitar kita itu merindukan kehadiran kita atau merindukan ketidakhadiran kita. Kalau orang di sekitar kita merindukan kehadiran kita, insya Allah kehadiran kita itu sangat bermanfaat bagi mereka. Tapi kalau orang-orang itu merindukan ketidakhadiran kita, berarti kita hadir di tengah mereka itu adalah cucuk bagi mereka, duri bagi mereka. Nah, kita tafakur di sini. Kira-kira orang itu senang nggak dengan kehadir kita? Atau justru mereka itu tidak tidak merindukan kita. Nah, kalau tidak merindukan kita, berarti kita tidak bermakna dalam kehidupan ini untuk mereka. Disinilah letaknya muhasabah, ya, pentingnya muhasabah itu. Berkaitan dengan kontribusi, sejauh manakah sepanjang 2004 itu, apakah kita sudah banyak kontribusi memberikan manfaat bagi orang lain, atau justru kita merepotkan orang lain? Padahal prinsip Islam itu adalah bagaimana kita hadir dalam rangka apa? Menyelamatkan diri kita dan juga meringankan beban orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kita hitung lagi kira-kira siapa yang sudah kita tolong, berapa banyak yang kita sudah bantu. Kita hitung mulai. Tidak mesti besar, ya. Dan arti membantu itu tidak mesti bayangan kita itu adalah membantu dalam berupa materi, bukan. Membantu itu maknanya bisa ada masalah, kita bantu menyelesaikan masalahnya. Ya. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kita bantu tunjukkan kepada orang yang dianggap mungkin oleh kita itu bisa membantu menyelesaikan masalah itu. Itu juga bagian daripada membantu. Ya, sederhananya paling tidak kita berdoa agar Allah meringankan beban orang itu. Nah, itu intinya ya. Kalau kita misalkan hampir setiap saat itu membayangkan saudara-saudara kita, membayangkan jamaah kita, membayangkan tetangga kita, membayangkan saudara kita, ya Allah, mudah-mudahan mereka diberikan apa? Kemudahan dalam menjalani kehidupannya, dilancarkan usahanya. Ya insya Allah itu bagian daripada bermanfaat bagi orang lain itu. Jadi kita harus muhasabahnya di situ juga. Ya. Paling penting di situ. Ini berkaitan dengan masalah takwa ya. Jadi Allah berpesan ittaqullah, takwalah kepada Allah. Jadi takwa itu merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah, melaksanakan sesuatu yang dicintai oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Ya, terkait dengan ucapan, terkait dengan tindakan, terkait juga dengan masalah amalia ibadah lainnya tentu ya. Amalia yang lainnya kita juga hitung apakah sholat kita itu ya masih banyak mengulur-ngulurnya, atau kita sudah berusaha berjuang untuk sesuai dengan waktunya, di awal waktunya dan seterusnya itu. Ini secara umum ya. Jadi takwa itu sangat luas sekali ya. Baik berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan raga, ataupun berkaitan dengan yang lainnya. Nah, setelah Allah perintahkan takwa, walatangdur nafsumma qaddamat liqad. Yang kedua, hai orang yang beriman, coba perhatikan ya, oleh setiap diri masing-masing itu apa yang telah dilakukan pada masa lalu. Perhatikan apa yang telah diucapkan, perhatikan apa yang telah diperbuat ya. Perhatikan apa yang telah kita dengar, apakah telinga kita banyak memperdengarkan ayat Allah, atau justru telinga kita memperbanyak mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya.
Apakah pandangan kita banyak melihat ayat-ayat Allah atau justru sebaliknya kita sering melihat hal-hal yang bertentangan dengan harapan atau keinginan Allah juga ya. Mesti memperhatikan ya, berapa jumlah zikir kita, berapa jumlah kebaikan kita, kita dihitung. Kalau misalkan ternyata kita masih belepotan dengan amaliyah-amaliyah yang tidak baik, intinya banyak kemaksiatan, banyak kekurangan gitu kan, segeralah kita bertaubat kepada Allah. Salah satu taubatnya dengan cara apa? Pertama, niat untuk ya tidak mengulanginya lagi tentu. Kemudian yang kedua, dengan harapan Allah mengampuni segala apa kekurangan kelemahan kita. Dan yang ketiga, segera perbaiki kekurangan itu dengan hal-hal yang baik yang dibenarkan ya. Nah, untuk apa kita memperhatikan masa lalu itu? Yaitu ligot, untuk persiapan masa depan. Ligot di sini dalam bahasa tafsirnya itu yaumul akhirah ya. Yaumul kiamah. Jadi tafsir ligot ini makna yang sebenarnya adalah persiapan untuk menghadapi kehidupan akhirat. Nah, tetapi jangka pendeknya ligot ini untuk masa depan, ya, tahun depan, tahun berikutnya ya. Walaupun hakikinya adalah untuk persiapan masa akhirat. Kenapa Allah menyatakan yaumul kiamah, yaumul akhirat dengan itu ligot, besok misalkan itu ya. Ini menandakan, menggambarkan bahwa kiamah itu suatu hal keniscayaan akan terjadi yang harus diyakini oleh orang beriman bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Walaupun dekatnya menurut kita kan berbeda, dekatnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibaratnya itu pengungkapan kalimat ligon untuk menyatakan yaumul kiamah atau yaumul akhirah menunjukkan bahwa yang namanya hari akhirat itu tidak lama lagi. Nah, bagi orang beriman Allah berpesan, wahai orang-orang beriman, segeralah mempersiapkan diri dalam rangka memasuki nanti hari yang sebenarnya, desa yang kekal dan abadi, itu kampung akhirat itu. Dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan amalan-amalan masa lalu. Kalau masih ada yang bolong, segera tutupi. Kalau ada kesalahan, segera minta ampun. Kalau ada kekeliruan, segera minta ampun. Kalau ada hal yang baik, tingkatkan kebaikan itu. Soalnya itu pesannya itu ya. Ligot ya. Wal tangdur nafsul ligot. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot ya. Kemudian wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini dalam satu ayat ada dua pengulangan wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, apa maknanya? Litakid, menguatkan betapa pentingnya takwa kepada Allah itu. Ittaqullah ya. Kenapa sangat penting Allah menekankan agar manusia takwa kepada Allah? Mengingat pentingnya takwa itu sangat banyak. Contohnya apa? Contohnya misalkan ada kalimat yang menyatakan atau firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya suatu penduduk, ahli kampung, ahli desa, ahli negeri beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Niscaya kami akan memberikan keberkahan, kebaikan dari langit maupun dari bumi. Ini jaminan. Ya, kalau suatu kampung, suatu negara, suatu bangsa, ya, suatu masyarakat telah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jaminan kepada mereka, yaitu apa? Keberkahan dari langit maupun dari bumi. Hujan itu berkah. Ya, mestinya hujan itu memberikan manfaat bagi kehidupan. Tapi kalau ujungnya adalah hujan membawa malapetaka, bukan salah hujannya, tetapi disitulah ada sikap perilaku manusia yang mengundang malapetaka itu sendiri. Di antaranya apa? Ya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ternyata kerusakan di alam semesta itu ya tidak hanya semata-mata karena
kejadian alam, tetapi juga ada kontribusi perilaku manusia, yaitu perilaku yang ingkar terhadap arahan-arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau suatu kampung, suatu negeri ini ingin benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah, ya, maka syaratnya adalah iman dan takwa. Mengatur kehidupan dengan imannya, ya. Mengelola kehidupan dengan imannya. Itu pertama, tentang pentingnya takwa. Yang kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang dihadapinya. Jadi kuncinya, kalau kita merasa hidup ini sumpek, kalau kita merasa hidup ini rupek, kalau hidup kita merasa terjepit misalkan, maka jalan keluarnya adalah takwa. Allah sudah jamin kok, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, maka Allah akan memberikan makhrajan, tempat keluar. Makhraj itu Allah akan mudahkan, ya, urusan apapun akan mudahkan. Jadi kalau selama ini kita masih sempit, berarti ada kaitannya dengan kedekatan kita dengan Allah, ya, ada urusannya kaitannya dengan kedekatan kita dengan Allah. Bahkan bagi orang yang bertakwa itu, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki yang mungkin tidak pernah terduga sebelumnya, yang tidak disangka-sangka, gitu kan. Ada aja jalannya itu. Nah ini ya. Nah bahkan kalau kita hitung-hitung, sebenarnya rezeki yang kita dapatkan, ya, secara manusiawi bisa dihitung, ya, jauh lebih banyak rezeki yang apa? Yang tidak pernah kita sangka-sangka. Lebih banyak yang tidak disangka-sangka sebenarnya daripada yang kita hitung-hitung menurut ukuran kacamata manusia. Misalkan begini, ya, seorang pegawai, katakanlah gajinya sekian, katakanlah entah 3 juta, entah 5 juta, entah 1 juta misalkan. Kalau dihitung-hitung, gaji 2 juta, gaji 3 juta, kita hitung per orang kebutuhan hidup berapa, listrik berapa, air berapa. Ujung-ujungnya sih nggak ketemu itu angka, ya, ujung-ujungnya akan ketemu itu angka. Tetapi realita kehidupan itu bahkan kalau dihitung melebihi angka yang kita dapatkan, akan melebihi apa yang kita dapatkan, ya. Nah oleh karena itu, inilah yang perlu kita muhasabah. Apakah benar rezeki itu berdasarkan apa yang kita dapatkan sesuai dengan ukuran kita, atau jangan-jangan Allah berikan rezeki kepada kita itu memang tanpa kita duga-duga. Nah, ini yang perlu kita ini. Kalau tidak percaya, harus percaya. Kalau belum nyata, harus kita ikhtiarkan. Kenapa ini belum terjadi? Dan umumnya pasti akan terjadi. Karena ini sudah janji Allah, ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini yang paling penting, ya. Dan kemudian untuk di akhirat kelak, memang bagi orang beriman itu, bagi orang yang bertakwa itu, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa itu adalah surga, ya, mendapatkan surga nanti itu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi pada intinya, ya, dari ayat Quran surat Al-Hasyr ini menguatkan pesan-pesan yang sudah disampaikan pada pekan-pekan sebelumnya, yakni Allah berpesan kepada kita semuanya sebagai orang beriman agar kita senantiasa terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita. Yang kedua, Allah berpesan agar kita senantiasa menghitung-hitung, memperhatikan, ya, apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Jika ternyata masih banyak, ya, menurut ukuran kita adalah kekeliruan, kesalahan, ya, maka segeralah kita untuk merapat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan jika ada amalan-amalan yang baik kita berharap tentu mudah-mudahan Allah senantiasa menerimanya dan Allah mengistiqomahkannya untuk keberlanjutan dalam beramal soleh itu, ya. Kemudian yang kedua, Allah menegaskan innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah adalah khabir, ya, waspada. Artinya mengetahui bima ta'malun, terhadap apa-apa yang kamu kerjakan, yang kalian kerjakan.
Jadi ini muraqabatullah ya, maknanya muraqabatullah. Artinya bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap